bagaimana kabar mama kamu, Sean? Tanya Brian sambil menoleh ke arah Sean yang sedang duduk di sebelah dirinya. Saat ini mereka berdua sedang berada di ruang tamu mansion, menunggu para gadis yang masih belum selesai packing dan tentu saja berhias di kamar mereka masing-masing. Sementara Scott sedang berada di halaman depan mansion. Keadaan mama baik-baik saja, tidak banyak berubah. Hanya ada satu hal yang berubah. Dia sama sekali tidak bertanya tentang progres misi aku di perusahaan Tuan Adam Barnes. Sahut Sean dengan nada suara hampir tanpa tekanan sama sekali alias datar-datar saja. Mama juga sudah tahu jika aku sering bertemu kamu dan hebatnya lagi, Mama tahu jika aku bersama kamu pergi ke kota Mortis. Sambung Sean. Lalu bagaimana respon bibi Rebecca saat dia tahu bahwa kamu sering bersama-sama aku selama di Rhodes? Tanya Brian. Aku tidak tahu, wajah Mama terlihat datar-datar saja hampir tanpa ekspresi. Sahut Sean. Aku tidak peduli bagaimana respon Mama. Yang penting aku sudah menjelaskan pada Mama, alasan aku sering bertemu kamu karena kamu telah menolong aku. Aku juga sudah memberitahu Mama jika kamu mengantar aku ke Mortis untuk bertemu dengan Paman Eddie Lynch. Sambung Sean. Ya sudah, tidak usah terlalu kamu pikirkan masalah itu, Sean. Kita tunjukkan saja kepada bibi Rebecca bahwa tanpa ada rasa permusuhan, hidup dalam keluarga besar Alexander akan menjadi lebih nyaman. Sahut Brian sekenanya. Apa kamu sempat bertemu Austin? Tanya Brian tiba-tiba. Tidak. Aku memang tidak memiliki niat untuk bertemu Austin. Aku masih merasa was-was jika aku akan lepas kontrol saat aku bertemu dengan Austin. Aku pergi ke apartemen Mama cuma ingin menengok Mama. Apapun yang telah dia lakukan, dia tetaplah Mama aku yang telah melahirkan aku dan juga merawat aku sejak kecil. Meski aku tidak menyukai sikap Mama, tetapi tidak ada alasan bagiku untuk membenci sosok Mama. Aku harap kamu bisa maklum dengan cara pandang aku ini, Brian. Sahut Sean panjang lebar. Aku sangat paham dan mengerti, Sean. Kita bisa saja membenci sikap buruk seseorang, tetapi kita tidak selayaknya membenci sosok yang telah berjasa kepada kita. Benci sikapnya tidak harus dibarengi dengan membenci orangnya. Tukas Brian dengan nada serius. Terima kasih, Brian. Kamu memang selalu bisa memandang masalah apapun secara objektif. Sahut Sean. Brian, Papa akan berangkat lebih dulu bersama Stephen dan Evelyn. Kalian harus segera menyusul setelah para gadis itu siap semua. Tiba-tiba terdengar suara Edward yang baru masuk ke ruang tamu diikuti oleh Stephen dan Evelyn. Mereka bertiga baru saja dari halaman belakang mansion. Oke, Pak. Apa Papa sudah berhasil melobi Evelyn untuk segera menerima Stephen? Seloroh Brian sambil mengedipkan matanya kepada Evelyn. Apa kamu meragukan kemampuan Papa, Brian? Bukannya menjawab pertanyaan Brian, Edward malah balik bertanya kepada Brian dengan nada suara sangat serius. Paman sama Brian ngomong apaan sih? Seru Evelyn kesal. Hah, hah, hah. Tidak kusangka, aku bisa mendapatkan uang 5 miliar dengan begini mudah. Satu pil yang biaya pembuatannya tidak lebih dari 10 juta dan satu obat penawar yang biayanya cuma 5 jutaan bisa terjual seharga 1 miliar. Aku bisa segera pensiun dari tentara bayaran kalau aku bisa terus menjual pil ini kepada pengusaha-pengusaha kaya tapi paranoid. Ujar Dr. John Rick sambil tertawa. Sepertinya waktu aku menjual pil generasi pertama kepada Malwi, aku mematok harga terlalu murah, cuma 100 jutaan per biji. Tidak kusangka pil generasi kedua ini bisa laku sampai 1 miliar. Gumam John Rick. Aku harus mencoba untuk menawarkan pil generasi kedua ini kepada Malwi. Bisa laku setengah harga saja dari harga beli Randall Robinson, aku akan melepasnya. Demi hubungan baik dengan Blood Evil. Batin Dr. John Rick. Tanpa membuang waktu lagi, Dr. John Rick segera meraih ponselnya dari atas meja di depan dia dan langsung membuka buku kontak pada ponselnya untuk mencari nomor telepon Malwi. Dr. John Rick langsung saja menekan tombol panggil begitu dia menemukan nomor telepon Malwi. Tut! Tat! Tutit!
Mengapa tidak bisa tersambung? Apa mungkin dia sedang melakukan misi hingga ponselnya dinonaktifkan? Gumam Dr. John Rick. Ternyata Dr. John Rick benar-benar kurang update dengan kondisi terakhir Blood Evil. Terakhir sekali aku kontak dengan Malwi. Dia bilang jika dirinya sedang berada di pesisir utara yang masih merupakan bagian dari kota Rhodes, dan setelah itu dia sama sekali belum pernah menghubungi aku lagi. Padahal dia telah berjanji untuk memberitahu aku perkembangan kekuatan dari orang yang dia paksa untuk meminum pil tersebut. Mengapa aku sampai bisa lupa sama sekali dengan janji dari Malwi itu? Gumam Dr. John Rick. Saat dia kembali mencoba untuk menghubungi Malwi dan tetap juga tidak bisa tersambung, dengan kesal Dr. John Rick melemparkan kembali ponselnya ke atas meja. Besok saja aku coba lagi untuk menelepon Malwi. Aku yakin dia pasti akan tertarik dengan pil generasi kedua ini karena pil ini tidak menyebabkan peminumnya sampai kehilangan kesadaran dan yang terpenting, efek samping pil ini sudah ada penawarnya. Ujar Dr. John Rick. Dr. John Rick benar-benar tidak pernah terfikir jika saat ini markas Blood Evil sudah hancur lebur, terkubur di dalam perut bukit. Dan orang yang menghancurkannya adalah orang yang sama yang telah berhasil mempecundangi anak buahnya yang saat ini sedang menjalankan misi di ibu kota negara New East Island. Untuk beberapa saat lamanya Dr. John Rick tampak duduk diam di kursinya. Tangannya kembali meraih ponselnya dan langsung membuka-buka kembali buku kontak pada ponselnya. Mata Dr. John Rick tampak bersinar sesaat ketika dia tanpa sengaja membaca salah satu nama kontak yang tampak pada layar ponselnya. Bukankah dia ini adalah salah seorang perantara yang bisa menghubungkan aku dengan Black Scorpion? Gumam Dr. John Rick tampak bersemangat. Pimpinan Black Scorpion pasti akan tertarik untuk membeli pil ini jika dia mengetahui khasiat dari pil pembangkit tenaga ini. Ujar John Rick sambil menekan tombol panggil pada layar ponselnya. Halo, apa kabar Tuan Xavier? Apa bisa kita bicara tentang bisnis sebentar saja? Sapa Dr. John Rick begitu panggilan teleponnya tersambung. Fat Bosley? Chad kembali mengulang nama bos dari Rap Louis tersebut sambil mengerutkan keningnya. Betul, nama bos kami adalah Tuan Fat Bosley. Apa kamu mengenal dia? Tanya Rap Louis yang tiba-tiba saja merasa semakin tertarik dengan sosok pemuda yang saat ini sedang duduk tepat di depan dia tersebut. Chad tampak terdiam sambil terus mencoba mengingat-ingat di mana dia pernah mendengar nama bos mereka itu. Sejenak kemudian kedua bola mata Chad tampak berbinar-binar saat dia bisa mengingat tentang orang yang bernama Fat Bosley tersebut. Aku ingat sekarang. Apa perawakan Tuan Fat Bosley gemuk seperti Anda, Tuan Rap Louis? Tanya Chad tiba-tiba. Ya, tubuh kami berdua sama-sama gendut. Hanya saja dia agak lebih tinggi. Sahut Rap Louis. Yes! Aku yakin sekarang, pasti dia. Seru Chad antusias. Dia adalah orang yang telah datang ke pulau kecil tempat tinggal guruku dan mengajari kakak angkatku jurus-jurus ilmu pukulan. Sambung Chad. Siapa nama guru kamu, Chad? Tanya Rap Louis yang sudah mulai merasa curiga. Nama guruku, kakek Modak-chan. Sahut Chad. Rap Louis tampak tertegun dan bengong sejenak sebelum akhirnya tertawa ngakak dengan sangat lepas. Hah, hah, hah. Ternyata kamu murid dari sahabat bos kami, Chad. Modak-chan adalah sahabat dari Tuan Fat Bosley. Apa saudara angkat kamu itu bernama Scott Collins? Rap Louis ganti bertanya setelah dia memberitahu Chad hubungan antara guru Chad dengan bos mereka, Fat Bosley. Hubungan Rap Louis dengan Fat Bosley tidak sebatas anak buah dan bos. Rap Louis adalah sahabat dekat Fat Bosley sekaligus orang kepercayaannya. Jadi, tidaklah mengherankan jika Rap Louis bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan Fat Bosley. Apalagi bosnya itu selalu bercerita kepadanya tentang apapun yang terjadi dengan dirinya. Betul, Tuan Rap Louis. Kakak seperguruan aku itu memang Scott Collins dan dia sudah seperti kakak aku sendiri. Sahut Chad tanpa ragu. Hei! Tidak kusangka aku akan bertemu dengan murid Tuan Modak-chan.
Sayangnya waktu kapal kami membuang jangkar di dekat pulau tempat tinggal guru kamu itu, aku tidak ikut turun. Jadi, aku tidak sempat mengenal Scott Collins. Tukas Rap Louis. Mulai saat ini, kamu tidak perlu merasa sungkan lagi berada di kapal ini, Chad. Kita adalah orang sendiri. Anggap saja semua anak buah kapal yang saat ini ikut berlayar sebagai teman-teman kamu sendiri. Sambung Rap Louis. Semenjak Tuan Fat Bazley menurunkan ilmu pukulan andalan dia kepada Scott, boleh dibilang jika Scott sudah menjadi salah satu murid bos kami tersebut, meski caranya sangat tidak umum. Aku juga tidak tahu alasan sebenarnya dari Tuan Fat Bazley yang bersikeras untuk menurunkan ilmu pukulan tinju baja miliknya kepada murid Tuan Madak Chan itu. Pungkas Rap Louis. Tuan Rap Louis, Scott bilang jika pada hari pertama dia bertemu dengan Tuan Fat Bazley, dia melihat ada seorang pemuda yang mengikuti Tuan Fat Bazley. Menurut Scott, pemuda itu adalah murid Tuan Fat Bazley. Apa saat ini dia juga ikut berlayar? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Ucap Chad. Wajah Rap Louis langsung berubah muram begitu Chad menyelesaikan kalimatnya. Rap Louis benar-benar kesal dan marah setiap kali dia teringat dengan murid durhaka itu. Pemuda tak tahu diuntung dan tidak tahu berterima kasih itu sudah kabur tanpa pamit. Benar-benar murid durhaka. Sahut Rap Louis dengan nada suara terdengar sangat kesal. Oh, maaf. Tukas Chad langsung merasa tidak enak hati. Hei, hei, hei. Tidak perlu sampai minta maaf seperti itu, Chad. Semua ini adalah kesalahan aku dan Tuan Fat Bazley yang kurang hati-hati saat mengangkat seorang murid. Sahut Rap Louis. Murid durhaka itu juga telah melanggar janjinya. Sebelum dia diangkat menjadi murid oleh Tuan Fat Bazley, dia telah bersumpah untuk menjadi penerus bisnis ini yang merupakan salah satu syarat untuk bisa menjadi murid yang sudah lama ditetapkan oleh Tuan Fat Bazley. Sambung Rap Louis. Oh, rupanya seperti itu. Gumam Chad yang telah bisa memahami masalah antara Fat Bazley dengan muridnya tersebut. Jika pemuda ini mau menjadi murid Tuan Fat Bazley, aku yakin dia pasti akan mampu untuk membuat bisnis ini semakin berkembang. Batin Rap Louis berharap. Apa kamu tidak ingin untuk langsung bekerja, Chad? Bukankah setelah lulus kuliah nanti, pada akhirnya kamu juga akan mencari pekerjaan? Tanya Rap Louis mencoba untuk memancing minat Chad. Aku masih belum berpikir sejauh itu, Tuan Rap Louis. Karena, selain kuliah, aku juga masih harus segera membereskan beberapa masalah yang bersifat sangat pribadi. Sahut Chad diplomatis. Chad memang tidak ingin berterus terang kepada Rap Louis jika tujuan utamanya saat ini adalah untuk menyelidiki organisasi Black Scorpion dan ada hubungan apa antara dirinya dengan organisasi pembunuh bayaran yang sangat misterius tersebut. Ternyata seperti itu. Semoga saja kamu bisa segera membereskan semua urusan pribadi kamu itu, Chad. Tetapi kalau kamu berubah pikiran, tolong jangan pernah merasa sungkan untuk menghubungi aku. Ujar Rap Louis yang tampak sedikit kecewa setelah dia mendengar jawaban dari Chad tersebut. Terima kasih Tuan Rap Louis. Aku pasti akan menghubungi Anda. Entah aku berubah pikiran atau tidak, aku tetap akan menelpon Anda setiap kali ada kesempatan. Sahut Chad. Baru saja Chad menyelesaikan kalimatnya, sirina tanda bahaya yang ada di kapal tersebut tiba-tiba saja berbunyi. Ada perompak! Bersiaplah! Teriak salah seorang anak buah kapal dari atas geladak. Mengapa mereka tidak pernah kapok mengganggu kami? Ucap Rap Louis sambil mengajak Chad keluar dari ruangan nakoda dan langsung menuju geladak. Begitu mereka berdua tiba di geladak kapal, Chad segera mengedarkan pandangannya ke lautan lepas di belakang kapal mereka. Samar-samar di kejauhan, Chad bisa melihat 3 buah kapal mesin berukuran sedang dan sebuah speedboat sedang melaju kencang mengejar kapal milik Fat Bazley yang sedang dia tumpangi ini. Mengapa mereka datang pada saat Tuan Fat Bazley sedang tidak berada di kapal ini? Gumam Rap Louis sambil memandang ke arah lautan dengan ekspresi wajah tampak mulai panik. Tuan Rap Louis, apa mereka membawa senjata api? Tanya Chad tiba-tiba.
Hanya pimpinan mereka yang memiliki senjata api. Sedangkan anak buahnya sebagian besar membawa pedang dan golok. Sahut Rap Louis. Sudah 2 kali gerombolan perompak itu mengganggu kapal kita ini dan selalu bisa dilumpuhkan oleh Tuan Fat Bazley hingga akhirnya mereka kabur. Sambung Rap Louis. Sampai saat ini, aku masih merasa heran dan tidak mengerti mengapa bos selalu saja membiarkan mereka kabur di saat mereka sudah sangat terdesak dan tinggal kita hancurkan. Aku yakin jika sekarang ini mereka pasti membawa bala bantuan yang mereka yakini bisa mengalahkan Tuan Fat Bazley, makanya mereka berani kembali mengejar kapal ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku mungkin masih bisa melindungi diriku sendiri, tetapi bagaimana dengan anak buah kapal yang lainnya? Lanjut Rap Louis dengan nada suara terdengar sangat khawatir. Apa semua anak buah kapal ini bisa bertarung, Tuan Rap Louis? Tanya Chad. Tentu saja, mereka semua bisa bertarung dengan pedang maupun golok. Lihat saja wajah-wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir meski kapal-kapal motor para perompak itu sudah semakin dekat. Mereka sepertinya lupa jika bosnya sedang tidak berada di kapal ini. Sahut Rap Louis tanpa ragu. Berarti, satu-satunya yang membuat Anda khawatir adalah senjata api yang ada di tangan pimpinan para perompak itu? Tukas Chad. Betul, Chad. Sahut Rap Louis cepat. Kalau begitu, aku yang akan menghadapi pimpinan perompak itu. Untuk anak buah perompak, aku serahkan pada Tuan Louis dan anak buah kapal yang lainnya. Tukas Chad yang langsung membuat perasaan Rap Louis menjadi lega. Pimpinan para perompak itu ada di speedboat yang melaju paling depan itu, Chad. Ujar Rap Louis. Berhati-hatilah, Chad. Selain mahir menggunakan senjata api, pimpinan mereka juga menguasai ilmu bela diri yang cukup tinggi. Aku akan mengkondisikan para anak buah kapal untuk langsung menyergap dan melumpuhkan para perompak yang berhasil naik ke atas kapal ini. Sambung Rap Louis. Baik Tuan Louis, aku pasti akan berhati-hati. Sahut Chad cepat. Dengan cepat Chad segera berjalan ke arah pinggiran geladak, sementara Rap Louis bergegas mengatur anak buahnya untuk melakukan penyergapan. Kali ini, jangan beri ampun mereka. Kalau perlu patahkan kaki atau tangan mereka, agar mereka tidak kembali mengganggu kita di masa depan. Teriak Rap Louis memberi semangat kepada seluruh anak buah kapalnya. Siap Tuan Louis. Sahut mereka semua, hampir serempak. Jika selama ini Tuan Fat Bazley cuma melumpuhkan kalian dan selalu melepaskan kalian kembali, membiarkan kalian kabur begitu saja. Tetapi kali ini aku akan benar-benar menghancurkan kalian semua. Gumam Rap Louis dalam hati.